Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yakuna lan naja bukti iki kodip walidan iku bapak lil makdupi tekan wong kang dituduhe kalau kodapa maka lamun nuduh iki sopo abun bapak alul umah atau ibu walin alalan senajan kaduhur waladahu maring anake iki abun walin sapala lan senajan kaingsor lahada iku ora anahad iku tetep alaihi ing iki abun wa khamsatun lan utawi kang lima fil makdubi iku tetep ana ing dalem makdub atau orang yang dituduh wa huwa lan utawi di khamsah ayakuna yang bukti iki makdub musliman iku wong Islam balighun balik akilan tur berakal huran tur merdeka alfifan tur kang kajaga anil zina saking zina kalau ada maka ora anahad ikut tetep bikodati syakhsin kelawan nuduh zina maring si jiwong kafiran kang kafir au sogiron atau bocah cilik au majnunan atau wong edan au rakikon atau abid au zanian atau tukang zina wayuhadu lan dihad sopo almu wong merdeka sopoin kodipu wakang dituduhe samanina kelawan 80 oponen jaldatan jilidane wayuhadu lan dihad sopo al abdu abid arba'ina marik 40 oponen jaldatan jilidane wayaskutu lan gugur andil kodipi saking wakang nuduh hadul kodapi had kodap bisalah sati asya'a kelawan telu piro-piro perkara ahaduha utawi sijina iku salas iku matul bayinati nekaaken saksi sawaun pada uga kana bukti sopo al mangdupu wong kang dituduh ajnabian iku wong liya au zaujatan atawa bojo wasani lan utawi kaping lorone madkurun kang diceritakaken fi qaulihi ing dalam tauhan musanib wa'aful makdupi atawa ngapurane wong kang dituduhe au anil kodipi ai anil kodipi tegese saking wong kang nuduh wasalisulan utawi kaping telune madkurun kang diceritakaken fi qaulihi ing dalam tauhan musanib awili ani atawa sumpah pihaki zaujati ing dalam hake bojo wasabako lan dinini apa bayanuhu pertelaane iki lian fi qaulil musanifi ing dalam tauhan musanif pasun wa idza rajuli ing dalam pasal wa idza rajuli. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pasal ini masih menjelaskan tentang hukum kodab atau nuduh zina terhadap seseorang. Nuduh zina terhadap seseorang maka mesti wajib bagi orang yang nuduhnya itu harus dihad atau dihukum sebanyak 80 kali jilidan atau pukulan. Terkecuali yang nuduhnya itu bapak terhadap anak atau ibu terhadap anaknya, maka tidak harus dihad atau dihukum. Wa in ala lan senajan kaduhur tegese apabila yang nuduhnya itu kakek atau nenek yang nuduh terhadap cucunya atau terhadap anaknya, maka tidak harus dihukum. Kain sapola dan senajan kainsor dalam artian apabila yang nuduhnya itu masih dalam satu keluarga, maka tidak harus dihad. Syarat, ada 8 syarat bagi orang yang nuduh zina. Yang 8 terbagi menjadi 2, yaitu ada yang untuk kodib atau orang yang nuduh, ada juga yang untuk makdub atau orang yang dituduh. Untuk kodib harus dihad apabila memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama balighun, yaitu balik, yang kedua berakal, dan yang ketiga yaitu orang lain dalam artian bukan dalam keluarganya.
Yang lima syarat yaitu untuk makdum, atau apabila makdum sudah memenuhi 5 syarat maka harus dihad, yaitu yang pertama apabila orang yang nuduhnya itu orang muslim, turut balik, berakal, terus merdeka, terus terjaga dari zina. Keluar dari yang 5 itu maka tidak harus jihad. Wa yuhadu lan jihad sopo al-murum kang merdeka. Apabila yang nuduhnya itu orang merdeka maka harus jihad sebanyak 80 kali jilidan atau pukulan. Apabila yang nuduhnya itu abid atau amat maka harus jihad sebanyak 40 kali jilidan. Wayaskutu lan gugur, orang yang nuduhnya itu bisa gugur apabila ada 3 ketentuan. Dalam artian si kodif tidak harus dihukum apabila ada 3 ketentuan, yaitu yang pertama iqamatul bayanuhu, yaitu mendatangkan saksi senajan nuduhnya itu terhadap bojo atau terhadap orang lain, maka si kodif tidak harus jihad. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lan menang ayyablugo ila dugi akan sapa imam bihi maring si had, bihi maring had ay hadu syaribi tegese had wong kang minum samani nak maring 80 apa jaldatan jidan. Wa ziyadatu lan utawi nambahi ala arba'ina maring 40 bila huri ing dalam wong kang merdeka, wa ishrina lan 20 firakiki ing dalam abid. Ala wajhi ta'jiri natafi jalan ta'zir. Wakila lan diceritakan az-ziyadatu utawi nambahi alama ing atase perkara zukira kang diceritakan ikima. Hadun utawi had. Wa ala hada lan utawi iki perkara yumtana'u dicegah opo anafsu ngurangi anha saking samanina. Wa yajibu lan wajib opo al hadu had alaihi ing atas syarib ay syaribil maskuri tegese wong kang minum kang mabokaken. Di ahadi amraini kelawan salah sijine 2 perkara. Bil bayinati tegese swiji kelawan nekaaken saksi. Ayrajulaini tegese 2 wong lanang yashhadani kang yaksani lorone bisyurbima kelawan minume perkara zukira kang mesti ceritakan ikuman. Awal ikrari atanapi kaping lorone ikrar minasyaribi saking wong kang minum di anahu kelawan satamana syarib syaraba minum maskuran maring kang magokaken. Fala yuhadu maka ora dihad di syahadati rajulin kelawan nyaksi nenek siji wong lanang wa mu'atin dan siji wong wadon. Wala bi syahadati mu'ataini wala lan ora dihad bi syahadati mu'ataini kelawan saksine 2 wong wadon. Wala bi yaminin lan aja kelawan sumpah mardudatin kang dikembaliaken. Wala bi alimin lan senajan paham sopal qadi wala bi'alimin lan ora paham ghairahu selain qadi. Wala yuhaddu lan ora dihad aidan malih asyariba wong kang minum sapa asyaribu wong kang minum bil qa'i kelawan muntah wal istingkahu lan arak bi ayasyuma kelawan mambu min husaki syarib raihatal khamri maring mambune arak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahwasanya manakala ada orang yang tersaksi bahwasanya dia telah berbuat pengharaman berupa mabuk, maka baginya wajib untuk dihad. Pada awalnya hadnya itu hanya 40, akan tetapi bagi seorang imam, bagi seorang pemimpin, bagi seorang hakim diperbolehkan untuk menambahkan hukumnya
untuk menambahkan hukumannya yang awalnya 40 jildan menjadi tsana'ina, menjadi 80 jildan. Nah, akan tetapi penambahan 40 ini ditetapkan untuk orang yang merdeka. Nah, berarti bagi seorang rakik itu hanya 20 jildan ala wajhi ta'jiri, tapi jalan ta'jir. Wa kila az-ziyadatu ala ma dzukira hadu wa ala hada yumtana wa naqsu. Diceritakan bahwasanya menambahkan hukuman itu telah diceritakan pada awal. Wa ala hadza yumtana wa naqsu anha. Dan dicegah, tidak diperbolehkan, dilarang bagi seorang imam mengurangi hukumannya kurang dari 80 jildan. Jadi manakala ada orang yang berbuat mabuk lalu dia ketahuan dan ada saksinya, manakala dihukum itu tidak boleh kurang dari 80, berarti minimal 80 dan boleh lebih dari 80 kali jildan atau lebih 80 kali cambukan. Wa yajibu al-hadu alaihi al-syarihil mazkuri bi ahadin ra'aini. Wajib dihadnya seorang yang mabuk, wajib dihukumnya orang yang telah berbuat pengharaman berupa mabuk manakala memenuhi kriteria, manakala memenuhi dua perkara. Pertama adanya saksi. Catatan saksinya itu 2 orang laki-laki. Nah, pada laki-laki tersebut menyaksikan bahwasanya dia sedang mabuk, itu semua disaksikan oleh 2 orang laki-laki tersebut. Tetapi yang kedua, seorang yang mabuk bisa dihad manakala seorang yang mabuknya ini ikrar, mengaku terhadap qadi, mengaku terhadap hakim bahwasanya dia telah mabuk. Lalu fala yuhadu bi syahadati rajulin wa imra'atin wala bi syahadati imra'ataini. Tidak boleh dihad si syarif manakala saksinya hanya 1 orang laki-laki ataupun 1 orang perempuan. Dan tidak boleh juga dihad walaupun saksinya perempuan itu 2, tetap tidak boleh dihad. Wala biyaminin mardudatu wala bi'an qadi wala bi'an min ghairihi. Wala yuhaddu aidan asyaribu bil qa'i wal istinkahu ay bi ayyashuma minhu ahadal khamri. Lalu tidak boleh dihad si syarif orang yang mabuk manakala dia mutah setelah melaksanakan mabuk pengharaman tersebut. Dan bi ayashuma, dari mulutnya itu bau apa? Bau khamr. Maka manakala bau khamr dari mulutnya, maka walai hadid, tidak harus dihad. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Halan Jabar 6 terakhir. Namun sore kalau masruki sampai Al-Hamis 1 dari bab Ahkamul Syarikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami syurutul masruki dan itu setengah saking syarat dan bicara. Nah utawi perkara zakara dirikaakan Bumarina sopa al-musanatu musanid Fitawini dalam musanid. Lalu orang ambil lalu kedua sarik fihi dengan nama wala sunatan dan wala sukat. Alil sariki tegese kedua sarik Fimalil masuki dengan barang yang dicolong minggu atau minggu itu masuk. Fala kata maka orang dipotong disarakati mali asli kelawan galau harta orang tua. Bapak inang ala disariki kedua sarik wala disarakati orang dan orang kelawan sifat galau yang abid mana sayyidihi maring harta sayyidu abid. Waktu tahu dan dipotong guna sariki saking sarik yaitu apa tangan ayamnya tangan lima salukui saking pergelangan tangan
Maka fa'ilha sawise ditarik pergelangan tangan minhu sedikit. Bihadlin kelawan tali yajuro ditarik di alfin kelawan keras. Wa inama lan kesana perkara tuktau itu kalau alina tangan fisir batin ulai dalam maning yang pertama. Fa'in saraka maka lamina lamisannya kang katimbangnya kata batinnya sama-sama tangan kanan. Okean itu dari oktara cilahu sikil al-yusra kang dua dihati-hatin kelawan isi madiwatin kang landep dafatan wahidatan kelawan sekanisme bakal indah sawise ditarik lima salin kedami sakit betul-betul gampang sibuk fa'in saraka maka lamunnya lang salisan kang kaping telu kutiat itu kan oktara tinggi tangan al-yusra kang dua pada fa'ilha sawise ditarik fa'il saraka maka lamun nolong radian kang kepapate kutiat dipotong atau rijianmu sikile alina kang tengah pada fa'ilha sawise ditarik lima salin kedami saking pergelangan kaki wayang masulan dikum apa mahalil pati tempat tukun bisa itu kelawan menyelesaikan al-bukin atau laha mengambil kanti hematakan fa'in saraka maka lamun yonan pada tandika sawisakan kepapate aibadah rabi'ati tegese sawisakan kepapat usira ditazir wakila dan menurut sejiki litalu dipateni sabang kelawan sabar wahadisul amri lan hadis merentah dikendali kelawan mata musarif si maratul khamisati dalam balikan kasiluna mansubun antimasi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari pasal fi ahkamil qatl sarqah. Wa min syurutil masruqi, dari beberapa syarat barang yang dicuri yaitu si sarik atau si pencurinya itu mengambil barang-barang lain. Jadi si sarik atau pencuri bisa dilihat namun misalkan mengambil barang orang lain. Apa hak bagi si sarik? Hak bagi sarik atau hukuman bagi si sarik yaitu dipotong anggota tubuhnya. Ada beberapa gambaran seorang pencuri yang tidak harus dipotong anggota tubuhnya. Gambaran yang pertama yaitu seorang anak yang mengambil harta orang tuanya itu tidak harus dihak. Gambaran yang kedua ialah seorang abid, seorang budak yang mengambil harta majikannya itu tidak harus dihak. Namun misalkan ada sarik, terus selain dua orang ini maka harus dihak. Apa caranya untuk tahu dipotong anggota tubuhnya? Apa yang dipotong? Ya tuhul yumna, tangan kanannya dengan cara pergelangan tangannya itu diikat lalu ditarik sekuat tenaga sampai tulangnya itu terpisah. Setelah itu dipotong memakai besi yang tajam seperti pedang. Fa'in saroko sanian, maka lamun misalkan si sarik ini mencuri kedua kalinya, maka Tutu'at rejulul yusra, potong kaki kirinya dengan cara yang sama. Fa'in saroko salisan tutu'at rejulul yusra, maka lamun misalkan mencuri si sarik ini ketiga kalinya, maka tutu'at rejulul yusra, potong tangan kanannya. Fa'in saroko radian, maka lamun misalkan nyolong si sarik kerobohan yang tempatnya, maka kemudian berjauh dengan potong kaki kanannya. Nah, dari setiap anggota yang telah dipotong maka harus dikasih minyak zaitun agar pendarahannya itu berhenti. Namun misalkan si sarik ini mencuri kelima kalinya, usiro harus diazir, yaitu dimana-manakan dan menurut Sadaqil yaitu di penjara sampai mati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.